Film dibuka dengan aksi penyergapan di sebuah rumah di Arizona. Tim FBI bersenjata lengkap yang dipimpin oleh Cat Messer melakukan penggerebekan terhadap tempat yang diduga digunakan untuk menyembunyikan korban pemerkosaan. Mereka dengan brutal merangsak masuk, namun saat memasuki salah satu ruangan, Cat nyaris tertembak. Untungnya ia berhasil menghindar dan menembak balik pelakunya. Dari lubang peluru yang meleset dinding tadi, rekan setimnya yang bernama Reggie Wayne menemukan hal mengerikan. Puluhan mayat dibungkus plastik tersembunyi di balik tembok dan membuat mereka muntah-muntah. Tak lama, kepala FBI Dave Jennings tiba di lokasi. Tim forensik kemudian mengonfirmasi bahwa terdapat puluhan jasad di dalam rumah tersebut yang ternyata merupakan properti milik Manuel Diaz, anggota kartel Sonora. Namun saat polisi mencoba membuka pintu menuju ruang bawah tanah, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang menewaskan 2 anggota tim. Keesokan harinya, Cat masih pusing atas kejadian sebelumnya. Sesampainya di markas, berita penyergapan itu viral. Tapi tak lama, Cat disuruh masuk ruangan dan ia direkomendasikan atasannya yang bergabung dengan satuan tugas gabungan yang dipimpin oleh Matt Graver. Saat wawancara, Matt mengajukan banyak pertanyaan. Mulai dari pengetahuan Cat soal kartel, hingga kehidupan pribadinya yang kini menjanda. Meski sempat ragu, Matt akhirnya menerima Cat ke dalam timnya. Awalnya keputusan itu ditantang oleh Reggie, namun Cat tetap memutuskan ikut secara sukarela untuk memburu dalang di balik kasus berat ini. Matt kemudian menjelaskan bahwa kasus rumah mayat kemarin bukanlah pembunuhan biasa, melainkan bagian dari operasi besar melawan kartel narkoba. Dalam tim tersebut, Cat ditempatkan sebagai agen komunikasi Departemen Luar Negeri. Misi pertama mereka adalah memindahkan Guillermo, saudara dari Manuel Diaz yang sedang berada di penjara Meksiko dan dipindahkan ke Amerika. Meskipun masih bingung dengan arah misi, Cat tetap mengikuti perintah dan diminta hadir ke Bandara Luke keesokan harinya. Scene lalu beralih ke Meksiko, memperlihatkan seorang anak bernama Chicarito sedang membangunkan ayahnya yang bernama Silvio agar menemaninya ke sekolah sepak bola. Walaupun masih lelah karena pekerjaannya sebagai polisi, Silvio tetap semangat menuruti anaknya. Setelah sarapan dan siap, Silvio langsung berangkat mengantar Chicarito main bola. Sementara itu, saat tiba di bandara bersama Reggie, mereka dicegat petugas karena hanya Cat yang diizinkan masuk ke bandara. Setelah masuk ke jet pribadi, ia bertemu dengan pria misterius bernama Alejandro Gilik yang pendiam dan santai. Sepanjang perjalanan, mereka hanya diam-diam aja sambil boboan. Setiba di lokasi, mereka langsung masuk ruang pertemuan. Cat menyadari bahwa tim ini berisi gabungan dari Delta Force, DEA, dan US Marshal. Mereka semua adalah anggota elit dari berbagai negara. Rapat itu membahas rencana menyelamatkan Guillermo, yang ternyata bukan di El Paso seperti yang dikatakan oleh Matt sebelumnya, melainkan di Juarez, Meksiko, salah satu kota paling berbahaya di dunia. Hal itu tentu membuat Cat semakin bingung. Ia sempat mencoba mengorek informasi dari Alejandro, yang kemudian mengaku bahwa dirinya adalah mantan perwira dari Meksiko. Pengakuan itu membuat Cat curiga, namun belum sempat bertanya lebih jauh, Matt hanya menyuruhnya mengikuti instruksi tanpa banyak bicara.
Misi pun dimulai. Rombongan kendaraan bersenjata melaju menuju Juarez, di mana suasana kota terasa mencekam. Dari jembatan perbatasan, Cat menyaksikan mayat-mayat bergelantungan di jalanan, bukti nyata kejaman kartel narkoba. Setibanya di penjara, mereka menjemput Guillermo dan segera kembali menuju ke wilayah Amerika. Awalnya semua tampak lancar, namun ketika melintasi perbatasan, iring-iringan mereka tiba-tiba terjebak dalam kemacetan. Alejandro yang di sebelah Cat menyadari ada beberapa kendaraan mencurigakan di sekitar mereka. Seketika, seluruh anggota tim pun bersiaga, bersiap menghadapi kemungkinan serangan mendadak yang bisa saja terjadi kapanpun. Dan benar saja, mereka menemukan dua mobil bersiap menyerang mereka. Untungnya dengan sigap, tim berhasil membunuh mereka di tengah kemacetan dan disaksikan oleh warga. Sesampainya di lokasi markas, Cat marah besar kepada Matt. Ia menilai tindakan di perbatasan tadi ilegal, menyalahi prosedur, dan membahayakan warga sipil. Namun Matt menolak disalahkan. Menurutnya, tindakan itu sudah sesuai kebutuhan lapangan dan menyuruh Cat belajar dari pengalaman tersebut. Sementara itu di ruangan lain, Alejandro tengah berbicara dengan rekannya dari Meksiko. Dari perbincangan itu terungkap bahwa kartel narkoboy menggunakan terowongan bawah tanah menuju Arizona untuk menyelundupkan barang haram. Berdasarkan informasi itu, Alejandro dan Matt segera menginterogasi Guillermo yang merupakan anggota kartel Sonora yang ditangkap di perbatasan. Manuel Diaz, salah satu pentolan kartel yang beroperasi di wilayah Amerika, diyakini bisa dilacak lewat keterangan Guillermo. Maka Guillermo pun dipindahkan dari penjara Meksiko ke Amerika untuk diinterogasi dengan kejam oleh Alejandro. Sementara itu, Cat tampak masih syok dengan kejadian di kemacetan tadi. Namun tak lama, Matt menghampirinya dan mengajaknya melihat kembang api. Tapi ternyata kembang api yang dimaksud adalah pemandangan mengerikan baku tembak kota Meksiko di malam hari yang ternyata sudah biasa terjadi. Usai pemeriksaan, Alejandro mengajak Matt dan Cat menuju Arizona bersama Reggie. Mereka tiba di sebuah tempat penampungan imigran gelap yang ramai dijaga aparat. Sesampai di sana, Cat tampak kasihan melihat para imigran yang mencoba mencari kehidupan lebih baik. Namun tidak dengan Alejandro. Ia menginterogasi mereka satu-satu, membuat Reggie dan Cat tidak nyaman. Reggie lalu memaksa Matt menjelaskan apa yang sebenarnya rencana mereka. Matt pun menjelaskan bahwa informasi dari Guillermo mengarah pada jaringan kartel yang memanfaatkan terowongan rahasia untuk menyelundupkan narkoba. Tujuan mereka kini menemukan lokasi pasti terowongan tersebut. Matt kemudian mengungkapkan rencananya. Ia akan membuat skenario yang memaksa Manuel Diaz kembali ke Meksiko dan bertemu langsung dengan bos besar kartel bernama Fausto Alarcon Lafonte de Caprio Gallarino Espargaro. Dengan begitu, mereka bisa menjerat seluruh jaringan, bukan hanya kaki tangannya saja. Untuk menjalankan rencana itu, Matt membutuhkan bantuan Cat. Di keesokan harinya, Cat melihat foto-foto kekejaman kartel Meksiko itu. Scene lalu beralih ke keluarga Cesarito. Ia menanyakan kemana ayahnya pergi. Dan ibunya menjawab jika ayahnya mungkin masih bertugas patroli. Sementara itu, Reggie menyamper Cat. Mereka lalu masuk ke sebuah motel yang dijadikan markas sementara. Beberapa imigran memberikan informasi kepada Alejandro tentang jalur terowongan yang biasa dipakai oleh para kartel. Setelah data terkumpul, Matt meminta Cat menghubungi tim SWAT di Phoenix untuk menangkap kurir kepercayaan Manuel Diaz di sebuah bank.
Penangkapan itu berjalan lancar, tapi Cat yang keras kepala tetap memaksa masuk ke dalam bank untuk mengorek informasi lebih dalam. Meski sudah dilarang oleh Matt melalui pegawai bank, mereka hanya mendapatkan data rekening milik Manuel Diaz. Cat yang geram ingin langsung menangkap Diaz, tapi Matt kembali menolaknya karena memiliki rencana yang lebih besar. Ia ingin membiarkan Diaz kembali ke Meksiko agar bisa melacak bos besar kartel itu. Sementara itu, di sisi lain, sosok misterius Manuel Diaz menerima kabar soal penangkapan kurirnya dan pembekuan rekening banknya. Hal itu tentunya membuatnya geram. Di tempat lain, Cat yang semakin frustasi menemui Dave untuk meminta izin melakukan penangkapan. Namun Dave menolak. Ia menjelaskan bahwa operasi ini dikendalikan oleh pejabat tinggi dan memintanya mengikuti arahan Matt. Merasa orang mudeng dengan situasi tersebut, Cat akhirnya mengajak Reggie minum jamu di bar. Di sana mereka bertemu dengan Ted, seorang polisi lokal yang tampak ramah. Reggie memperkenalkannya kepada Cat dan obrolan pun berlanjut hingga Cat mengajak Ted ke apartemennya untuk bercocok tanam. Namun, suasana berubah tegang ketika Cat menyadari gelang karat di tangan Ted identik dengan yang digunakan oleh kurir untuk mengikat uang milik Manuel Diaz. Mereka lalu mengubah mode dari bercocok tanam jadi duel. Sayangnya Cat kalah kuat dan membuatnya tercekik. Untungnya tanpa sepengetahuan Cat, ternyata sejak ia nekat masuk ke bank, Matt dan Alejandro diam-diam membuntutinya. Mereka sudah menduga Cat akan menjadi target pembunuhan karena wajahnya terekam CCTV. Dan dugaan itu benar. Ted ternyata terlibat dengan kartel dan berniat membunuh Cat. Good news. Setelah kejadian itu, Ted berhasil diamankan dan interogasi oleh Alejandro dengan kejam. Dari pengakuannya, terungkap bahwa ia hanyalah bagian kecil dari jaringan polisi korup yang membantu kartel, serta memberikan informasi penting mengenai waktu kepulangan Manuel Diaz ke Meksiko. Okay. Keesokan harinya, Chicharito kembali membangunkan ayahnya yang baru saja bobo karena piket malam. Seperti biasa, Chicharito memberikan sarapan untuk ayahnya dan memintanya menemani latihan main bola. Meskipun capek, ayahnya tetap menuruti kemauan anak kesayangannya. Keesokan harinya, mereka tiba di sebuah motel dan bergabung dengan anggota tim lainnya. Di layar monitor tampak aktivitas Manuel Diaz serta lokasi terowongan penyelundupan yang berhasil dipantau lewat satelit drone. Setelah memastikan semuanya, Matt meminta briefing singkat dan memberi perintah agar Cat serta Reggie tetap berada di belakang selama operasi berlangsung. Namun perintah itu membuat Cat kesal dan mengungkapkannya kepada Matt karena ia merasa nggak guna. Baru kemudian Matt menjelaskan bahwa ikut sertakannya dalam misi ini hanyalah formalitas, sebab agen CIA tidak bisa beroperasi di wilayah Amerika tanpa agen domestik, dan untuk memenuhi syarat itu, posisinya diisi oleh dirinya. Setelah menyadari itu, ia pun tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah. Singkat cerita, tim pun bergerak menuju ke lokasi perbatasan dan mulai memasuki terowongan. Jalurnya sempit dan gelap hingga membuat Cat sempat terpisah dari rombongan. Di sisi lain, Alejandro yang sudah lebih dulu mencapai ujung terowongan menembak beberapa anggota kartel, lalu menodong Silvio yang ternyata merupakan polisi kurir narkoba. Namun dari belakang Cat muncul dan tanpa mengetahui situasi sebenarnya, ia menodongkan senjata ke arah Alejandro dan mintanya melepaskan polisi tersebut. Tapi sebelum sempat bereaksi, Alejandro menembak Cat tepat di dada agar Cat tidak mengganggu misinya, lalu pergi meninggalkan Cat. Untungnya peluru hanya mengenai rompi anti peluru miliknya. Dengan tubuh masih terasa sakit, Cat keluar dari terowongan dan langsung meninju Matt karena merasa dihianati. Ia juga menanyakan tentang Madeline, kata yang sempat ia dengar dari Alejandro sebelum tembakan terjadi. Matt pun menjelaskan semuanya. Alejandro dulunya adalah seorang jaksa sekaligus anggota salah satu kartel besar bernama Madeline. Namun hidupnya hancur saat istri dan anaknya dibunuh dalam perang antar kartel.
Sejak saat itulah, Alejandro berubah menjadi seorang Sicario, pembunuh bayaran yang bekerja untuk siapapun demi membalaskan dendam istrinya yang dipenggal dan anaknya dicelupkan ke zat asam hingga tewas. Setelah mengetahui itu, Kat tampak syok jika ada orang seperti Alejandro di dunia ini. Sementara itu, Alejandro yang sudah berhasil menahan Silvio memaksanya mengejar Diaz. Dalam ketakutan, Silvio meminta Alejandro untuk mengampuninya karena ia mempunyai anak laki-laki. Namun Alejandro tidak mempedulikan itu. Setelah berhasil mengejar, ia meminta Silvio menghentikan mobil Manuel Diaz. Setelah itu, ia pun menembak kakinya Diaz dan membunuh Silvio. Alejandro lalu memaksa Manuel untuk mengantarkannya ke rumah bos besar kartel Fausto Alarcón. Sesampainya di lokasi, dengan epik Alejandro seorang diri masuk ke rumah dan membunuh semua penjaga. Hingga akhirnya ia menemukan Fausto Alarcón La Fonte DiCaprio Galeriano Espargaro yang tengah makan malam bersama istri dan dua anaknya. Dengan suara dingin, Alejandro menurunkan pistolnya dan memperingatkannya untuk tetap makan. Namun tentu saja anak dan istri Fausto ketakutan. Ia lalu mengobrol sebentar dan menyampaikan niatnya untuk balas dendam. Fausto yang ketakutan memohon agar Alejandro tidak membunuh di depan keluarganya. Namun tanpa ragu, Alejandro malah membunuh anak dan istri Fausto lebih dulu yang membuat Fausto frustasi. Dan tak lama Alejandro pun menuntaskan dendamnya dengan membunuh Fausto Alarcón La Fonte DiCaprio Galeriano Espargaro. Keesokan harinya, cerita bergeser ke apartemen Kat. Ia tampak gelisah dan masih trauma atas kejadian yang ia alami bersama agen Matt dan Alejandro. Tetapi tiba-tiba Alejandro sudah berada di apartemen dan mengagetkannya. Ia lalu memaksa Kat menandatangani surat pernyataan bahwa semua tindakan dalam operasi tersebut berjalan sesuai prosedur. Awalnya Kat menolak, namun dengan pistol yang menempel di kepala dan tidak punya pilihan lain, Kat akhirnya menandatangani dokumen itu dengan tangan gemetar. Setelah Alejandro pergi, Kat sempat menurunkan senjatanya dari balkon dan membidik punggung Alejandro yang berjalan menjauh. Namun setelah beberapa detik, ia mengurungkan niatannya. Ia tahu menembak pria itu tidak akan mengubah apapun. Di akhir film kita diperlihatkan Chicharito yang menatap kasur ayahnya yang kini telah tiada. Ia lalu melanjutkan aktivitasnya bermain bola ditemani oleh ibunya. Namun di tengah permainan terdengar suara tembakan brutal. Mereka semua berhenti sejenak, lalu melanjutkan permainan seolah sudah terbiasa dengan kekejaman di kota Meksiko, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Sicario. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Found something.